juga bukan orang Sumedang, ternyata banyak tempat yang terpelosok, apalagi tentang sejarah ya. Ya. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber, ya kemungkinan bisa dibilang pengurus dan sepuh di sini. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Siap. Nanti saya ke ibunya. Siap. Ke rekan-rekan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya juru pelihara cagar budaya di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten yang berada di Kabupaten Sumedang. Iya. Jadi saya ini sebagai juru pelihara dari BPCB Banten yang sebagai juru pelihara yang bertugas di wilayah Kabupaten Sumedang. Khususnya peninggalan cagar budaya peninggalan Belanda. Iya. Oke, awal mula mungkin di belakang kita ada gua. Ya. Ini bisa dibilang gua apa? Ini kita saya kasih tahu dulu ya. Ya. Ini namanya situs cagar budaya Benteng Gunung Gadung, bekas peninggalan kolonial Belanda. Dan di sini ada 3 bangunan guanya, yang masing-masing punya fungsi. Ada fungsi tertentu itu ya? Iya. Kalian penasaran? Ada 3 gua di sini. Lebih lanjutnya tetap pantengin di channel saya ya. Dan sekarang saya akan menguak satu persatu gua dan fungsinya. Oke? Yang ini yang gua keberapa mungkin, Nak? Yang ini gua yang pertama. Gua yang pertama. Ya, ada fungsinya. Dan saya kasih tahu dulu bahwa ini dibangun pada tahun 1914 sampai dengan 1917. Dan di sini ada 3 yang tadi saya sebutkan. Dan ini bangunan gua benteng yang pertama. Oh, ini yang pertama. Yang pertama. Ini fungsinya sebagai pos jaga. Pos jaga ya, waktu zaman Belanda. Nah, di sini ada mungkin beberapa penjaga di sini, dan ini hanya untuk menjaga. Barangkali kalau dulu kan ada pihak musuh ya. Iya. Bukan musuh kita, musuh Belanda ya. Iya. Ya tentunya dari kita, dari Indonesia ya. Iya. Jadi ini menjaga untuk supaya musuh yang mengancam ke Belanda ini bisa di handle mungkin ya? dari sini. Nah, ini, makanya ini disebut pos jaga, dan ukurannya pun kecil. Dulunya ini ada pintu besi, cuman ini masih ada ya eselnya. Cuman sebelum cagar budaya merawat ini itu sudah nggak ada, mungkin nggak tahu oleh siapa dibongkar gitu. Tapi nanti boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh lihat-lihat? Boleh, silakan nanti. Terus yang gua kedua sebelah mana mungkin? Kalau yang kedua ada di sebelah bawah, nanti kita lihat di sana. Dan itu fungsinya buat apa? Kalau gua yang kedua itu fungsinya bukan buat, itu gudang misiu. Maksudnya buat kalian yang nggak tahu gudang misiu itu seperti apa? Gudang misiu itu seperti penyimpanan bahan amunisi seperti gerhana, bahan-bahan peledak, ya. Disimpan di gua yang kedua, dan ukurannya pun lebih besar dari ini. Dan kemudian di atasnya juga ada cerobong udara ya, untuk antisipasi biar tidak ada ledakan. Jaga-jaga. Iya, betul. Kemudian yang gua ketiga ada di sebelah mana? Ya, kebetulan yang gua yang ketiga ini ada di bawahnya lagi, ukurannya lebih kecil, dan itu gua yang paling unik. Maksudnya gua yang paling unik itu maksudnya gimana? Boleh dijelaskan? Jadi gua yang paling unik, bentuknya juga unik, kecil, dan berada di ketinggian dari kota Sumedang. Ini tinggi ya. Iya. Jadi keunikannya kita itu dari dalam gua yang ketiga itu, dari dalam itu ada
lubang ya ventilasi untuk meneropong ke arah kota Sumedang. Jadi kalau kita masuk itu dari dalam gua yang ketiga itu, kita dari dalam itu ke kota Sumedang itu kita ngelihat ke bawah. Dari dalam itu. Iya. Ini jadi tepat si lubang itu tepat ke arah alun-alun Sumedang. Pas di alun-alun Sumedang ya. Kiri kanan kita bisa melihat Gunung Kunci, bisa terlihat. Gunung Parasari bisa terlihat dari bangunan yang ketiga itu, benteng itu. Dan itu benteng itu disebut pos pemantauan. Nah di sini juga. Oke, buat teman-teman, ternyata bukan ada gua saja. Tadi bilang ada benteng, ada sangkut pautnya nggak itu, Pak? Sama yang mana? Sama di gua ini. Berarti awal mula masuknya itu perbatasan di benteng itu atau mula di sini ya? Oh, yang tadi? Iya. Oh, yang awal mula yang di sana, yang ada satu lagi. Jadi ini yang kedua. Itu juga ada keunikan. Kita bahas ini dulu. Oke. Nanti lain kali kita ke sana. Nah, itu yang balik lagi yang tadi yang gua ketiga itu fungsinya sebagai pos pemantauan. Kita bisa melihat ke arah kota Sumedang, cuman sekarang terhalang pohon-pohon. Iya. Dulu kan masih semak-semak. Iya. Zaman waktu dulu. Kalau sekarang udah ditanam sama warga di depannya. Jadi terhalang oleh pohon-pohon, tapi di sela-sela pohon itu kita juga masih masih terlihat. tembus penglihatan kita. Iya. Mungkin ada hal menarik apa dari tempat ini ya? Kalau di sini maksudnya pergaiban gitu ya? Tanda kutip hal tersebut mungkin Bapak di sini udah berjaga selama berapa tahun di sini? Kebetulan saya lumayan lama ya, dari tahun 1999 di sini. Ini dulu sangat rimbun sekali oleh bambu dan pohon ya. Jadi kita kalau waktu tahun 1999 ya, waktu saya pertama ngerawat di sini sendiri itu saya juga takut karena ini masih rimbun. Jadi kalau sendiri meskipun siang tetap terasa hawanya. Ya, tapi sekarang udah enggak. Tanda kutip bukan berarti menjurus atau gimana ya Pak ya. Cuman sedikit mungkin rasa penasaran saya, mungkin ada rasa penasaran juga dari penonton. Ada hal yang pernah terjadi selama Bapak mungkin waktu beres-beres, waktu ya seperti itu. Kalau masalah itu di batas kewajaran ya, di batas kewajaran. Kalau ada penampakan seperti itu saya tidak pernah. Seperti ada yang kesurupan belum pernah. Tapi kalau rasa takut, ada merinding ada sih, kan wajar. Ini bangunan lama. Iya. Kalau seperti itu ada sih. Jangankan di situs ini, di rumah juga kita kan mau ke kamar mandi juga. Betul. Aura beda-beda. Ya, betul. Tapi kalau penampakan seperti kesurupan sementara ini belum ada. Mudah-mudahan jangan. Nah itu seperti ada pengunjung ya, anak SMA waktu itu membuat video buat tugas di sini. Ya, anak-anak itu bilang, Pak, kalau saya mau teriak di dalam gua boleh nggak? Boleh, silakan sepuasnya. Jangan, karena di sini memang tidak ada apa-apa. Ya, teriak nggak apa-apa. Cuman saya potong dulu ya Pak. Sebelumnya si Bapak yang tadi bercerita yang nyuruh anak SMA tersebut buat berteriak, saya nggak ngebohong ya. Bulu pundung saya lihat pada berdiri. Ini bukan masalah soal cuaca atau udara. Mungkin buat kalian yang lebih penasaran, apalagi khususnya buat orang Sumedang ya Pak ya, ayo lestarikan selagi ada. Susah yang kayak gini, betul nggak Pak? Iya. Kalau nggak dirawat mungkin ini hancur, hilang.
generasi yang berikutnya tidak tahu ini Nah, bangunan. betul sekali. Boleh dilanjut cerita yang tadi, Pak? Yang anak SMA itu ada kelanjutannya nggak sewaktu disuruh teriak? Mungkin dia teriak nggak? Teriak sama-sama di dalam goa, tapi nggak ada apa-apa. Dan kalau itu kan memang tidak, di sini tidak ada larangan, tidak ada larangan. Jadi kepada terutama anak siswa ya, mau dari SD, SMP, SMA juga, Nah, kalau mau ke sini jangan takut-takut karena di sini memang tidak Terawat. ada apa-apa, terawat. nah itu yang paling penting, terawat, bersih kondisinya. Ya, jangan dilihat dari kondisi bangunannya. Yang penting dilihat dari segi kenyamanan yang utama, dari perawatan, dan alhasil nyaman juga di sini, enak buat Adem-adem. adem-adem. Pamit sahur bahasa Sunatnya kangge niis, kangge barudak marama ginian Pak. Iya. Tak panginten Pak, di sela-sela ada hubungan dari goa pertama, kedua, ketiga sampai benteng, ada disebutnya apa ya? Ada gimana ya Pak bilangnya? Ada sangkut pautnya nggak ke pariwisata yang lain? Buat kunjungan, contoh buat saya buat nguak sejarah, ada Pami sahur bahasa Sunanam atau patula patali, dan sesah bahasa Indonesia mah. Ada sih, ya paling seputar bangunan Belanda juga seperti Gunung Kunci, Palasari, karena ini kan bagian dari Gunung Kunci. Oh, ini termasuk masih dalam ruang lingkup. Jadi pusatnya itu Gunung Kunci. Saya juga dulu nanya-nanya dulu, saya dari sesepuh situ ya. Iya. Karena sekarang juga memang waktu saya masuk ke sini sepuh itu udah tua sekali. Iya. Dan saya tanya-tanya, dari memang 1 minggu sekali suka ada patroli dari Gunung Kunci, dia komandannya ya. Iya. Komandan dari Gunung Kunci berpatroli ke sini 1 minggu sekali. Jadi ini bagian benteng untuk pengamanan bangunan-bangunan Belanda yang berada di sekitar kota. Oh. Jadi sudah terawasi dari sini, antisipasi. Kalau ada musuh yang mau menyerang ke bangunan-bangunan Belanda yang ada di pusat kota, sudah antisipasi dari sini mungkin ya. Dari sini, jadi bisa ada tembusan mungkin ya ke bawahnya ya. Ada tembusan. Jadi ini fungsinya pas banget untuk pengamanan bangunan-bangunan Belanda yang berada di kota Sumedang. Dan yang jelasnya mungkin buat anak SD yang buat sejarah ya Pak ya, Pak ya. Buat anak SMP, SMK, mungkin SMA, ya tak terlebih buat anak kuliahan yang mau lebih dalam menguak tentang sejarah. Boleh disebutkan Pak ini teh dalam kalau penyebutan nama ini maksudnya kayak alamat gitu nggak? Iya. Ini alamatnya di mana Pak? Kalau boleh dijelaskan Pak menonton. Jadi ini alamatnya Dusun Gunung Gadung. Dusun Gunung Gadung, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ini namanya Cagar Budaya Benteng Gunung Gadung ya, yang tadi. Ya. Cuman ini sebetulnya ini hanya nama dari Cagar Budaya. Jadi yang namanya aslinya itu Cagar Budaya Benteng Pasiraja. Oh. Tapi kalau dikenal sama masyarakat umum, luar, ya masyarakat umum dari termasuk ke kantor gitu ya. Ini namanya situs Benteng Gunung Gadung. Oh, situs Benteng Gunung Bisa Gadung. juga disebut situs Benteng Gunung Gadung Pasiraja. Oh. Karena memang ini masuknya udah wilayah Pasiraja. Oke, buat penonton sekalian, kalian pasti penasaran gimana di dalam keadaan atau suasananya, terutama di gua pertama, gua kedua, dan gua ketiga, termasuk benteng.
stay tune tetap di channel Asna Channel ya. Terutama mungkin buat pesan singkat dari Bapak buat anak seumuran saya yang mau berkunjung ke sini, ada pesan-pesan nggak Pak itu teh Pak? Ya boleh. Jadi pesan nih buat siswa ya dari kalangan mungkin gurunya ya kalau TK. Ya, nah Dari betul. kalangan TK, SD, SMP, SMA atau mahasiswa atau masyarakat biasa seperti yang lain yang udah kesini, yang ingin tahu sejarah bangunan Belanda, silahkan datang ke sini, jangan takut-takut karena memang di sini tidak ada gaib-gaib yang Hal-hal yang mistis. nah itu mungkin ya Pak ya. Jadi aman-aman saja dan ini kondisinya juga tidak apa Seperti dulu yang rimbun mungkin ya, mungkin lebih seperti itu, lebih terawat. lebih terawat dan tidak ekstrim. Nah, tidak betul, ekstrim. betul. Jadi kalau buat anak TK juga aman, tapi tetap dikawal ya. Oh, iya. Kalau anak dari TK Kalangan TK ya Pak. ya ini juga banyak yang TK dekat kalau ada acara suka di sini nih. Suka ada ya. Memang suasana alam kan ke ini Enak ya? Ya anak-anak kan enak gitulah, Nah, bebas gitu. jadi buat para siswa mulai dari TK, SMP, SMA, mahasiswa dan masyarakat kalau mau cari-cari sejarah atau tahu sejarah silakan datang ke sini. Buat nulis juga silakan atau buat selfie juga boleh. Yang penting kita lestarikan sama-sama, kita Nah, rawat. Kalau ngerawat sih sebetulnya saya yang rawat Iya ya. betul. Yang penting ini jangan dinodai lah, Nah, dilestarikan, dijaga itu saja. Cuman satu pertanyaan buat mewakili penonton, ada biaya admin buat masuk nggak Pak itu Pak? Kalau di sini karena ini belum dijadikan tempat wisata ya, jadi di sini bebas, tidak ada biaya spesial pun. Adapun saya sebagai juru pelihara terus menjelaskan, mau nanya-nanya, jangan canggung-canggung, jangan mikir mau bayar berapa, jangan, karena saya sudah tugasnya untuk Melestarikan. melayani masyarakat terutama dalam tentang cagar budaya dan sejarah. Jadi saya siap melayani, tidak mengharapkan imbalan karena memang saya sudah Kewajiban mungkin ya? kewajiban dan sudah ada Pengelola mungkin. pemerintah ya. Nah. Dari pemerintah udah ada gaji lah Nah. kalau ringkasannya. Jadi kalau mau ke sini Jangan sungkan, Sungkan, jangan ya. riskan mungkin buat kalian para yang masih bersekolah. ya jangan Aduh, mau ngamplop berapa, jangan. Ini terutama buat siswa ya, jangan berpikiran seperti itu. Silahkan datang ke sini, insya Allah saya bantu sebisa saya, setahu saya. ya mungkin segitu. Lebih jelasnya kalian datang aja langsung ke lokasi